Topik kita sekarang adalah mengenai hardness test atau pengujian kekerasan, ya. Di mana kekerasan itu atau hardness itu ini dapat direpresentasikan sebagai ketahanan suatu benda atau suatu material terhadap deformasi lokal seperti terhadap goresan atau scratch atau terhadap lekukan atau indentation. Jadi definisi dari pengujian kekerasan atau hardness test ini adalah merupakan suatu pengukuran ketahanan suatu material terhadap penetrasi permukaan material tersebut, biasanya oleh sebuah benda keras yang biasanya kita kenal sebagai indenter. Pada awal-awal ya dilakukannya pengujian kekerasan atau hardness test itu pengujian itu dilakukan hanya pada mineral-mineral alami atau material-material alami seperti intan, gipsum, dan lain-lain. Dan skala pengukurannya ini hanya berdasarkan kemampuan suatu material untuk menggores material lain yang lebih lunak. Jadi skema pengindeksan kekerasan atau hardness yang secara kualitatif ini telah dirancang dan disebut sebagai skala MOHS. Seperti kita lihat di sini ya. Jadi range-nya itu dari skala 1 untuk talc sampai skala 10 untuk intan. Jadi kita lihat ya. Jadi ada 1, 2 sampai 10 ini pada material mineral-mineral alami. Tapi juga kita bisa bikin perbandingan pada benda-benda yang biasa kita temukan seperti kuku itu indeksnya adalah 2,5 atau seperti paku baja itu 6,5. Jadi ya sebuah pengujian kekerasan atau hardness test secara kuantitatif itu dengan memasukkan sebuah indentor kecil ya. Jadi indentor kecil ini dipaksa masuk ke permukaan material yang akan diuji, di mana kondisi pembebanan dan laju pembebanan itu dikontrol dengan baik. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini ya. Jadi kedalaman dan ukuran dari indentasi yang dihasilkan ya, yang diukur ini terkait dengan angka kekerasan atau hardness number. Jadi semakin lunak sebuah material, semakin besar dan semakin dalam indentasi yang dihasilkan. Jadi akibatnya angka indeks kekerasannya akan menjadi semakin rendah. Perlu diingat bahwa kekerasan yang diukur itu dia bersifat relatif, dia tidak bersifat absolut. Jadi kita perlu lebih hati-hati apabila kita ingin membandingkan hasil pengukuran kita dengan hasil dari pengujian lain dengan teknik yang berbeda. Jadi pengujian kekerasan ini lebih sering dilakukan dibandingkan dengan pengujian mekanis lainnya. Kenapa? Alasan pertama adalah bahwa pengujian ini sederhana dan murah, di mana spesimen tidak perlu dipersiapkan secara khusus, dan juga peralatan pengujian yang kita pergunakan itu harganya relatif murah. Alasan kedua ya adalah pengujian ini bersifat tidak merusak, di mana spesimen yang kita pakai yang diuji tidak mengalami keretakan maupun deformasi yang berlebihan. Jadi indentasi atau lekukan kecil sajalah satu-satunya deformasi yang terjadi pada spesimen kita. Jadi alasan yang ketiga adalah sifat-sifat mekanis lainnya ini seringkali bisa kita dapatkan ya dengan menggunakan data-data hasil pengujian kekerasan. Contohnya seperti kekuatan tarik atau tensile strength.
Ini bisa kita lihat pada gambar ini ya. Pada gambar ini menunjukkan hubungan antara kekerasan hardness dan kekuatan tarik atau tensile strength. Jadi ini tensile strength dalam PSI, 10⁻³ PSI dalam megapascal. Ya, untuk baja steel yang merah, kuningan brass yang hijau, atau cast iron atau besi tuang yang biru. Jadi terdapat beberapa pengujian kekerasan ya. Tetapi yang paling umum itu adalah pengujian Rockwell dan pengujian Brinell. Metode pertama adalah Rockwell Hardness Test atau pengujian kekerasan Rockwell. Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengukur kekerasan atau hardness. Ya, kenapa? Karena metode pengujian ini sangat mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan keterampilan atau kemampuan khusus untuk melakukannya. Peralatan modern ya yang kita pakai untuk melakukan pengujian atau untuk mengukur kekerasan Rockwell itu dia otomatis dan juga sangat mudah untuk digunakan. Ya, seperti kita lihat pada gambar ini. Pada mesin ini kekerasan dapat dibaca secara langsung dan setiap pengukuran itu berlangsung dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan detik saja. Jadi pada pengujian Rockwell terdapat kemungkinan terjadinya beberapa kombinasi dari berbagai jenis indentor yang berbeda-beda dan juga terjadi kombinasi dari beberapa pembebanan yang juga berbeda-beda. Jadi untuk itu dipergunakan beberapa jenis skala yang berbeda sehingga penggunaan beberapa jenis skala yang berbeda-beda ini memungkinkan dilakukan pengujian pada hampir semua paduan logam, juga pada beberapa jenis polimer. Jenis-jenis indentor pada pengujian Rockwell ini ada dua jenis. Yang pertama ini adalah terdiri dari bola baja bulat dan keras. Ini biasanya memiliki diameter 1/16 inci, 1/8 inci, 1/4 inci, dan setengah inci. Yang kedua itu dia adalah bahan intan yang berbentuk kerucut, biasa disebut juga sebagai braille. Jadi indentor ini digunakan biasanya untuk bahan-bahan atau material yang sangat keras. Pada pengujian Rockwell ini yang pertama-tama dilakukan atau diterapkan itu adalah pembebanan minor atau minor load. Kemudian disusul oleh pembebanan mayor atau major load yang lebih besar dari pembebanan minor. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini ya. Jadi yang di sebelah kiri ini awal-awal pertama. Di sini kita terapkan yang namanya minor load atau pembebanan minor ya. Minor load. Setelah itu ini adalah disusul dengan major load yang lebih besar. Minor load plus major load. Setelah itu major loadnya dilepaskan ya. Jadi setelah itu major loadnya dilepaskan, di sini kita cuma punya minor load. Jadi sekarang kita punya yang namanya penetration distance. Jadi ini adalah jarak selisih setelah major loadnya dilepaskan. Jadi angka kekerasan yang mau kita cari itu bisa didapatkan dari perbedaan kedalaman penetrasi atau penetration distance ini yang dihasilkan oleh kedua pembebanan tersebut, yaitu major load tambah minor load. Jadi pada pengujian ini ya, pembebanan minor atau minor load itu diperlukan untuk meningkatkan tingkat akurasi dari pengujian kita. Jadi berdasarkan besarnya pembebanan minor atau minor load dan pembebanan mayor atau major load, terdapat dua jenis pengujian Rockwell atau Rockwell test ya. Yang tipe pertama adalah Rockwell test,
Pada tipe ini pembebanan minornya adalah 10 kg dan pembebanan mayornya adalah 60 kg, 100 kg, dan 150 kg. Jadi setiap skala pengukuran itu diwakili oleh huruf-huruf yang terlihat seperti pada tabel di bawah ini. Jadi kita bisa lihat pada tabel ini ya, bagian ini adalah skill simbol atau simbol skalanya dari A sampai K. Ini bergantung dari jenis indenternya dan jenis major loadnya, kombinasi dari ini ya. Jadi contohnya pada skill simbol A, indenternya dari Intan, major loadnya 60 kg. Atau skill simbol G, indenternya adalah 1/16 inci bola baja, major loadnya ada 150 kg. Jadi kita punya beberapa jenis skill simbol untuk Rockwell test ini. Jenis tes yang kedua adalah superficial Rockwell test. Ya, ini diaplikasikan pada spesimen-spesimen yang tipis, di mana pembebanan minornya itu adalah 3 kg dan pembebanan mayornya adalah 15 kg, 30 kg, dan 45 kg. Jadi skala pengukuran ini ya, ini diidentifikasi dengan angka-angka yaitu 15, 30, dan 45. Ini sesuai dengan pembebanan mayornya ya, yang kemudian diikuti oleh huruf-huruf yaitu huruf N, T, W, dan X. Ini sesuai dengan indentornya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Ya, di sini terlihat ya, pada tabel ini ada skill simbol, ada jenis indentor yang dipakai, dan major loadnya ya. Jadi skill simbolnya di sini terlihat, kita lihat ada angka di depannya 15, 30, 45 yang diikuti oleh huruf N di sini, ini diikuti huruf T dan W. Nah, ini adalah sebagian ya, ada lagi bagian yang diikuti oleh huruf X. Dan di sini kita bisa lihat jenis indentornya, ini adalah Intan. Ini beda lagi ya, 16 inci bola, ini 1/8 inci bola, dan major loadnya nah ini yang 15, berarti major loadnya 15, 30, 45. Jadi penulisan skalanya di sini ini didahului oleh penulisan simbol HR yang kemudian diikuti oleh identifikasi skala yang sesuai. Sebagai contoh adalah 80 HRB. Ini adalah kekerasan Rockwell sebesar 80 yang ada pada skala B seperti kita lihat pada tabel sebelumnya. Jadi yang ini adalah 60 HR30W. Ini adalah kekerasan superficial Rockwell yang sebesar 60 pada skala 30W ya, seperti kita lihat pada tabel ini. Jadi ketidakakuratan yang terjadi pada pengujian Rockwell ini diakibatkan oleh yang pertama adalah spesimen uji yang kita gunakan terlalu tipis ya, makanya ketebalan dari spesimen yang kita pakai itu harus minimal 10 kali kedalaman dari indentasi yang disebabkan oleh indentor yang ditekan. Jadi indentasi yang dihasilkan itu terlalu dekat dengan tipe spesimen, atau dia juga terlalu dekat dengan indentasi lainnya. Maka jarak indentasi dari tipe spesimen atau jarak indentasi dari indentasi lainnya ini harus setidaknya sebesar 3 kali diameter dari indentasi tersebut. Jadi sebagai catatan ya, pengujian spesimen yang bertumpuk satu di atas yang lainnya atau yang dikenal sebagai stacking ini tidak dianjurkan pada Rockwell test. Pengujian kekerasan yang berikutnya adalah Brinell hardness test. Jadi ini sama seperti pada Rockwell test yang sebelumnya. Pada Brinell test ini sebuah indentor yang berbentuk bola yang sangat keras dipaksa masuk ke permukaan logam yang akan kita uji seperti terlihat pada gambar ini. Jadi diameter dari indentor yang terbuat dari baja yang dikeraskan atau terbuat dari karbida tungsten itu adalah sekitar 10 mm. Ya, range atau kisaran dari beban standar atau standard load itu sekitar 500 kg sampai 3000 kg. Jadi kenaikannya tiap-tiap
500 kg. Jadi selama pengujian berlangsung, beban ini dipertahankan konstan untuk waktu yang tertentu, biasanya antara 10 sampai 30 detik. Jadi bahan yang lebih keras tentu saja membutuhkan beban yang lebih besar. Jadi angka kekerasan Brinell yang didapat atau HB simbolnya ini adalah merupakan fungsi dari besarnya beban dan diameter indentasi yang dihasilkan. Jadi rumusnya adalah HB sama dengan 2F dibagi Pi kali D dalam kurung D dikurang akar dari D kuadrat kurang DI kuadrat. Satuannya adalah kilogram per milimeter kuadrat. Jadi kekerasan Brinell ini memiliki satuan, tetapi kekerasan Rockwell tidak memiliki satuan. Di mana ya F itu adalah beban yang diaplikasikan, satuannya dalam kilogram, dan D itu adalah diameter dari indentor, satuannya milimeter, dan DI adalah diameter dari impression, satuannya milimeter. Impression ini maksudnya adalah pada waktu indentor ditekankan ke spesimen, indentor akan meninggalkan jejak pada spesimen. Itulah yang namanya impression. Jadi bagaimana caranya mengukur DI atau diameter impression? Jadi DI itu diukur dengan menggunakan mikroskop khusus yang berdaya rendah, ya. Dan mikroskop ini menggunakan skala yang dapat dibaca langsung pada lensa okuler atau eyepiece dari mikroskop tersebut. Jadi untuk menghindari ketidakakuratan, persyaratan ketebalan spesimen maksimum dan posisi indentasi, ya, ini relatif terhadap tepi spesimen, serta persyaratan jarak minimum antara dua indentasi itu adalah sama dengan persyaratan yang sudah kita sebutkan untuk pengujian Rockwell. Jadi dua teknik pengujian kekerasan lainnya adalah Knupp dan Vickers Micro Indentation Hardness Test. Vickers ini kadang-kadang dikenal juga sebagai piramida intan. Jadi pada setiap pengujian pada kedua metode ini, sebuah indentor yang terbuat dari intan yang ukurannya sangat kecil, ya, yang memiliki geometri berbentuk piramida, indentor ini dipaksa masuk ke permukaan spesimen yang akan kita uji. Jadi ini adalah bentuk dari indentor dari kedua pengujian ini, ya. Ini adalah tampak samping dari indentornya, ini adalah tampak atas dari indentornya. Bagian pertama adalah indentor untuk Vickers Micro Hardness, dan yang ini adalah indentor untuk Knupp Micro Hardness. Jadi angka kekerasan Vickers itu dinyatakan dengan HV, yaitu 1,854 F dibagi D1 kuadrat. Angka kekerasan Knupp itu dinyatakan dengan HK, itu adalah sama dengan 14,2 F dibagi L kuadrat. Jadi skala kekerasan untuk kedua teknik pengujian ini adalah hampir setara. Jadi pembebanan yang diterapkan pada kedua pengujian ini adalah jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan pengujian Rockwell dan pengujian Brinell, ya. Angkanya adalah berkisar antara 1 gram sampai 1000 gram. Jadi kedua teknik ini, yaitu teknik Knupp dan teknik Vickers, ini disebut sebagai metode pengujian micro indentation. Kenapa? Ini karena berdasarkan ukuran indentor yang dipakai. Jadi kedua pengujian ini cocok untuk mengukur kekerasan dari spesimen-spesimen yang kecil. Dan pengujian Knupp ini digunakan untuk menguji bahan-bahan getas seperti pada bahan keramik.